Oke, gue sini sebagai Sky ya. Kali ini ada sebuah fenomena menarik dalam sosiologi modern ya, di dalam kehidupan kita di era sekarang di mana orang lebih peduli pada label daripada substansi. Banyak banget laki-laki hari ini, zaman ini sibuk membeli kostum high value man. Mereka berbicara soal visi, mereka berbicara soal karir, tapi di balik itu semua mereka hanyalah penumpang dalam hidup orang. Mereka ada di sana, mereka di sini bernafas, memenuhi ruangan, tapi secara fungsional mereka mati. Hari ini gue bakal membedah dan membahas kenapa lu tuh nggak butuh motivasi, lu cuma butuh berhenti jadi parasit atau hama. Contoh kasus pertama yang gue pernah dan gue sering lihat itu di mana orang-orang menjadi patung etalase. Kenapa menurut lu begitu? Bayangkan nih ya, lu punya temen, punya partner, punya eh, partner mau kerja, mau usaha, mau bisnis, mau teman juga gitu yang menyalurkan ide gitu kan. Secara fisik ada di depan kita, tapi secara intelektual dia ada di mana? Dia tuh entah berantah, bukan ada di mana-mana, sorry banget. Jadi ketika lu lagi bahas strategi, ya banyak banget mereka cuman iya-iya doang. Mungkin kasusnya bukan kasus di mana? Di dunia kerjaan juga. Kalian kalau di sekolah gitu kan lagi ada kerjasama atau apa, atau mungkin di kuliah, sering banget kan lu lagi ngebahas sesuatu dia cuma iya-iya doang dan ketika lagi eksekusi dia tuh ngangong-ngangong karena tidak memahami sesuatu. Jadi menurut gua itu apa? Diem bukan emas. Nggak selamanya diem itu emas. Itu tergantung kondisi aja tetapi kalian terus memahami itu semua. Ketika kalian sudah diem artinya apa? Gue udah paham bahwa lu tuh eksekusinya bisa, tapi dalam kenyataan lapangan tidak begitu. Memang sih itu gue bilang respon otomatis lah buat manusia-manusia gitu. Iya-iya aja biar nggak dimarahin gitu. Padahal menurut gua dengan lu lagi bertukar ide, brainstorming bareng yang lain-lain, itu menurut gua lebih wah gitu dibanding lu cuma diem-diem doang. Artinya apa? Setidaknya lu ingin mengetahui apa yang udah kita keluarkan atau enggak lu berargumentasi, memiliki otak yang kritis gitu jadi ya. Setidaknya lu memahami hal itu dan kita juga senang gitu sebagai tim. Nggak ada yang enak ataupun benci ya. Dan yang gua rasakan ya orang-orang ini nggak pernah punya kapasitas untuk berpikir kritis. Orang-orang ini biasanya tuh punya ego tinggi, entah kenapa ya, punya ego tinggi yang besar banget gitu. Dimana hobinya itu suka menceramahi, tetapi dia sendiri nggak paham bagaimana cara membaca SOP atau memahami apa yang terjadi di dunia gitu. Entahlah kenapa juga, gue nggak ngerti, gue nggak paham. Kita kita kalau misalkan jadi manusia, kalau misalkan senang menceramahi juga kita harus bisa menceramahi. Diceramahin kita nggak boleh marah. Gitu menurut gue. Gitu. Dan ketika gue ketemu orang seperti itu adalah ketika gue ketemu orang seperti itu, banyak tuh mereka itu menunggu ekspektasi tanpa mau menyumbangkan kontribusi sedikit pun. Nah, gue tuh punya berapa ya pengalaman hidup gue gitu kan, yang kita bisa sharing di sini, kita bisa ngobrol di sini gitu. Pertama yang kita harus stop lakukan adalah ketika kita nggak mau belajar untuk kritis dan memahami dan coba iya-iya aja tanpa lu memahami sesuatu. Karena ketika ada masalah, malahan lu komen. Padahal kita udah membahas di entah ruang rapat, entah di kita ngobrol bersama, nongkrong bersama gitu kan. Pertama yang lo harus pahamin adalah literasi pemahaman. Apa tuh bang? Yaitu memahami setiap pemahaman lagi, argumentasi yang keluar dari teman-teman lo atau penjelasan yang keluar dari teman-teman lo atau mungkin partner kita ngomong atau bos ya itulah seadanya dan lu stop ngangong-ngangong dan bertanya ketika lu tidak paham. Nah, jangan pernah keluar dari ruang pembahasan atau ruang rapat ketika lu tidak paham apapun itu. So, oke nggak 100%, at least 90% udah memahami. Sisanya apa? Sisanya gimana cara nanti di lapangan dipahamin. 100% juga nggak apa-apa. Lebih baik 100% tapi ya. Jadi kayak kalau misalkan kalian tidak bisa menyusun strategi gitu kan. Ya bisa menyusun strategi. Minimal lo bisa jadi eksekutor. Lo paham jadi eksekutor gitu. Jadi setidaknya lo tahu parameter keberhasilan yang jelas.
bertanyalah secara teknis, apa yang bisa gue lakuin hari ini, apa ya, bagaimana cara kita biar tercapai targetnya gitu. Dan gue sepakat kata-kata gue di mana diam bukan berarti lu setuju, diam bukan berarti emas, diam cuma tanda lu itu nggak punya nilai di mana-mana, lu nggak punya value karena lu cuma diem-diem doang dan iya doang. Wah, dan akhirnya kita harus ngelakuin apa? Kita harus ada yang namanya radical transparency dan feedback loop. Berhenti jadi orang yang mau didengar tapi alergi dikritik. Oke, itu poinnya. Di dunia karir profesional, perasaan itu nggak ada. Perasaan tuh nggak ada. Lu nggak bisa masukin hati dalam karir profesional gitu. Dan perasaan itu nggak relevan sama sekali sedikit pun menurut gua. Jadi kalau misalkan ada partner yang bilang, lu kok kerja kayak gini, lu kok kerja sampah banget gitu kan, lu kenapa begini, kenapa begitu, ya udah kita diem dan terima kritiknya gitu. Seperti yang gua selalu hadapi, dan Bro Justice juga sering berhadapi dengan itu, banyak banget kritikan di diri dia dan dia bisa mengkurasi semuanya itu, bisa mengkurasi bukan menguras ya, beda ya. Dan sebaiknya ya terima dari orang-orang sekitar, bercermin, apakah gua harus diubah, apakah gua nggak usah diubah. Kalau misalkan lu berharap dan berharap lagi ya, bukan. Kalau misalkan lu berpikir, gua ya diri gua ya, tapi dunia profesional bos nggak bisa, menurut gua nggak bisa. Gua ya diri gua itu kalau misalkan lu di luar, gua nggak akan berubah dari diri gua, ya udah lu hidup sendiri aja dan lu buka semua sendiri, lu belajar, lu kerja sendiri juga. Laki-laki yang baperan ketika dikoreksi adalah laki-laki secara mental belum siap melakukan apapun, belum bisa siap juga megang tanggung jawab yang besar. Oke, sorry banget kamera gua habis baterai. Fuck. Oke, dari pembahasan sebelumnya lagi ya. Bahasan sebelumnya lagi, itu kan poin pertama di mana kalian harus memahami itu dua hal itu yang kalian harus pahami. Dan poin kedua itu di mana gua banyak banget orang yang pengangguran tuh mau sukses gitu. Tapi yang sering gue lihat tuh jari-jarinya tuh lebih sering sibuk scrolling di TikTok daripada bangun skillnya. Kita hidup di mana distraksi sudah menjadi agama baru. Ada laki-laki yang setiap hari mengeluh betapa sulitnya ekonomi, betapa tidak adilnya dunia, tapi screen time HP-nya menunjukkan dia menghabisi 8 jam sehari untuk konten sampah gitu. Lo nggak pengangguran karena nggak ada lowongan, lo pengangguran karena lo terlalu nyaman jadi konsumen di saat dunia butuh produsen gitu. Audit konsumsi digital atau algoritma sebagai guru bukan pengaturan screen time lo sekarang. Jika 70% waktu lu dihabiskan untuk aplikasi hiburan, lu sedang melakukan bunuh diri karir pelan-pelan. Riset algoritma lu, unfollow semua akun yang isi pamer harta atau drama nggak penting, paksa algoritma YouTube, Instagram, TikTok lu cuma buat nampilin tutorial, insight industri atau insight yang akan lu pakai ke depannya gitu, dan analisis bisnis. Lu adalah apa yang lu konsumsi. Alias lu akan menjadi sesuatu ketika lu mengikuti algoritma tersebut gitu. Bangun habit deep work, dunia menghargai rare and valuable skill, dan skill itu tidak bisa didapat sambil balas chat atau dengerin gosip. Terapkan blok waktu 4 jam sehari tanpa HP, tanpa gangguan. Gunakan waktu itu untuk belajar satu skill spesifik, misal copywriting, data analyst, atau web development, atau mungkin fotografi gitu, editing. Fokus adalah IQ baru di abad 21. Kalau lu nggak bisa fokus, lu nggak bakal sama jadi yang terbaik gitu. Lu selamanya bakal jadi kuli bagi mereka yang punya fokus. Jangan cuma jadi kolektor ilmu, belajar 1 jam, eksekusi 3 jam. Kalau lu baca tips tentang marketing hari itu juga, lu harus coba bikin satu draft iklan. Jangan nunggu paham banget baru gerak. Pengetahuan tanpa eksekusi itu cuma sampah yang menumpuk di otak lu. Kenapa menurut gue begitu? Karena landasan teori itu cuma jadi awalan, dan sisanya itu di mana kita jadi. Dan sisanya itu
adalah bagaimana kita memahami suatu hal di lapangan gitu. Tuh guys. Dan di poin ketiga ini kita tuh mau ngomongin masalah partner lu berdarah-darah gitu bangun sistem. Tapi lu cuman asik-asikan manja lah gitu. Asik-asikan manja, asik-asikan manjain diri gitu kan. Jadi lu tuh mau sukses atau pemanja aja. Ada satu tipe laki-laki yang paling menjadikan, laki-laki yang tidak punya skala prioritas di saat partnernya sedang berdarah-darah membangun fondasi, bikin yang lain, portfolio sampai pagi. Dia malah sibuk dengan dunia kecilnya, entah itu di game, entah itu cuman scrolling. Ini bukan soal cinta terhadap sesuatu. Ini soal ketidakmampuan lu untuk menunda kepuasan instan demi masa depan. Inisiatif itu pembeda antara pemimpin dan pesuruh. Jangan pernah biarkan partner lo bekerja sendirian sementara lo tuh bengong. Jika dia lagi bangun sesuatu atau contoh kasusnya itu adalah website lah ya atau sosial media gitu. Tanya, apa gue perlu cari referensi desain atau gue bantu rapihin datanya ya? Jika lo harus terus disuruh-suruh kayak anak SD, artinya lo nggak punya visi yang sama dengan tim lo. Lo harus berani bilang ke temen, ke siapapun itu, atau teman mabar ya gitu ya. Gue lagi build up karir, jangan ganggu gue dari jam segini sampai jam segini. Gitu. Laki-laki yang nggak bisa tegas sama waktunya sendiri, nggak akan pernah bisa tegas sama masa depan. Tuh. Ambil tanggung jawab yang bikin lu ngerasa tertekan. Misal, lu pegang satu proyek kecil dan janjiin deadline yang ketat. Tekanan itu yang buat ngebentuk lu gitu. Tekanan, kenapa gue bilang tekanan yang kuat bakal ngebentuk? Ya, tekanan itu bakal ngebentuk lu gitu. Karena ketika kita tertekan, kita akan secepatnya kita harus bisa selesai project ini misalkan. Berhenti jadi penumpang gelap yang cuman numpang nama di kesuksesan orang lain, bangun portofolio lu sendiri. Buktikan kalau lu itu nih ya, lu semua. Tim ini bakal kehilangan sesuatu yang krusial kalau misalkan tanpa lu. Dunia nggak berutang apa-apa sama lo. Kalau lo mau dianggap berharga, jadilah berharga. Berhenti mengeluh, matikan distraksi lo, dan mulai bergerak sebelum lo benar-benar dilupakan oleh zaman. Gua Sky. Good name, execute, and be high value man.